Oke, sebelumnya thank you yang udah klik video ini. Kali ini video sharing aja. Akhirnya gua upgrade dari prosesor Athlon 3000G. Sekarang gue mau upgrade ke AMD Ryzen 5 5600G. Nggak kelihatan. Pokoknya AMD Ryzen 5 5600G. Kenapa di-upgrade? Supaya record lebih enak. Jadi bisa record game lebih ini lagi, lebih berbagai macam lagi. Terus kalau misalnya ada yang tanya kenapa nggak beli kotaknya, karena kenapa nggak beli sekalian sama kotaknya, karena minim budget. Jadi tuh untuk yang kotak itu ada yang harga 2.350.000 ke atas gitu. Jadi gue beli nggak pakai kotak, cuma prosesornya aja itu 2.180.000-an gitu kalau nggak salah gitu. Emang bedanya mungkin cuma sekitar 150 ribuan gitu. Cuma karena uang gua nggak cukup dan juga karena eh gua nggak mau duit gua kosong-kosong banget. Jadi ya begitulah. Lagi pula kalau misalnya gue beli sama kotaknya, kayaknya sih nggak terlalu kepake buat gue gitu. Pertama, gue kan nggak gue jual lagi gitu. Jadi nggak mungkin lah ya gue butuh kardus sama kipasnya. Itu pertama. Kedua, untuk kipasnya juga nggak gue pakai juga. Gue kan pakai gue pakai kipas yang sebelumnya. Namanya Cooler Master Hyper H410R gitu. Jadi kipas yang bawaan dari kardus kayaknya nggak bakal gue pakai gitu. Nah, eh untuk upgrade PC gua nggak bisa langsung kita lepas prosesor habis itu masukin lagi. Jadi kita harus update BIOS-nya. Eh karena motherboard gua MSI B450M Pro VDH Max, bener ya? Iya benar MSI B450M Pro VDH Max. Takutnya salah sebut ini sebut merek. Jadi tuh motherboard yang serinya B450 itu kalau mau masang Ryzen series 5000, ini kan 5600 gitu, series 5000 itu harus update BIOS. Eh tahu dari mana? Lihat di YouTube. Karena asli disclaimer dulu, gue bukan eh, orang yang paham banget IT gitu, cuma gue pengen belajar terus untuk mendalami IT, apalagi khususnya sih buat PC yang gue punya aja gitu. Jadi setidaknya gue pengen tahu seluk beluk semua yang ada di PC gue gitu, walaupun gak banget banget gitu. Kayak sekarang kalau misalnya gue update, untungnya gitu gue lihat di YouTube dulu, oh ternyata harus di upgrade BIOS gitu. Jadi gue mau sharing buat kalian aja sih gitu. Jadi intinya tuh kalau misalnya kalian mau upgrade PC gitu, mohon untuk cari tahu spesifikasinya dulu, dia masuk atau enggak, terus eh, ini bisa atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian upgrade itu nggak ada masalah gitu. Masalahnya kan takutnya kan uangnya lumayan ya, kalau misalnya nanti kalian salah beli lah, nggak bisa nyala lah, terus nggak bisa kepake, ujung-ujungnya jadi nggak dipakai gitu, ujung-ujungnya malah mau bazir duit kan, nggak enak lah ibaratnya gitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama, jadi eh sebelumnya gue udah colokin flash disk. Ini USB drive G. eh Sebetulnya sih pertamanya ya udahlah, kita ini dulu urutannya sih sebetulnya ya sudah sama aja lah ya. Jadi klik kanan di sini, kita format. Karena flash disk gue cuma 4 GB, jadi gue bisa ke V32 gitu. Kebanyakan emang semua pada nyaranin V32 gitu. Kalau misalnya punya flash disk yang kecil, mending yang kecil aja, karena nanti file yang bakalan buat update BIOS itu nggak gede-gede banget gitu. Coba kalau misalnya yang gede banget, kalian ke MTFS. Kalau nggak salah, ada tuh pokoknya yang
16 GB ke atas kah? Atau 32 ke atas kah gitu. Sorry, gue lupa gitu. Nanti gue tampilin aja. Nah, FAT32 habis itu kita format. Nah, sembari nunggu format, udah selesai. Selesai kita format ini, kita ke Google, kita cari motherboard kita, nama dan seri motherboard kita gitu. Kalau misalnya kalian ke MSI ya ke MSI, kalau misalnya ke kalau misalnya ke gigabyte ya gigabyte gitu. Jadi sesuai dengan motherboard kalian. Kalau motherboard gua kan MSI, jadi MSI ya kayak gini. MSI B450M Pro VDH Max. Jadi gua enter, nanti kan ada yang pertama begini. Nah, ini motherboard kita gitu. Jadi harus disesuaikan. Sebetulnya lihat dari sini sebetulnya cukup. Cuma kalau misalnya lihat dari gambar kan biasanya kita lebih yakin lah ibarat gitu. Dan habis itu kita ke BIOS. Nah, di BIOS ini kita cari yang untuk, kan ada description ya. Descriptionnya itu kita harus naikin yang, nah ini update AMD Sega gue nggak ngerti, cuman kalau gue lihat di sini optimize and support AMD Ryzen 5000 series prosesor. Nah, jadi emang benar harus diupdate dulu di gitu. Jadi BIOSnya. Kalau misalnya kita tiba-tiba kita lepas yang Athlon gue, habis itu gue pasang Ryzen 5 tanpa update, ya nggak bakal nyala gitu. Jadi klik aja download. Nah, karena gue udah download jadi begini tampilannya. Sorry. Nah, jadi ini filenya seperti ini, sama kan ya, pokoknya tuh 7A38 VBB gitu. Jadi 7A38 VBB gitu. Jadi ini udah gue download, filenya bakalan seperti ini. Gue close dulu. Nah, habis itu setelah udah download ini, klik kanan, extract here. Nah, udah selesai extract here yang ini, file yang seperti ini, kita klik kanan, habis itu copy dan taruh di flash disk yang tadi kita udah format. Nah, setelah udah ditaruh seperti ini, di close aja. Nah, setelah di close itu, kita restart PC. Habis restart PC, nanti sesuai settingan kalian. Kalau gua di sini kliknya del gitu. Jadi klik del itu masuk ke BIOS. Kita harus masuk ke BIOS. Nah, masuk BIOSnya itu tergantung dari sistem kalian. Kalau misalnya F1, F1, F2, F2, F11 atau F12 gitu. Jadi F9 gitu, F10. Jadi lihat aja gitu. Yang penting pokoknya masuk ke BIOS. Nah, karena ini bakalan masuk ke BIOS, jadi gua nggak bakal ada facecam. Jadi kameranya nanti buat ngeset ini, jadi nggak bakal ada muka gue. Jadi mohon dimaklumi karena cuman satu ini HP gue yang jadi webcam. Jadi oke, kita lanjut. Oke, jadi ini gua nge-restart. Nah, habis itu gue pencet del terus. Ini sebetulnya belum nyala sih. Nanti pas udah nyala baru. Nah, ini gue pencet del terus. Gue pencet del terus. Nah, inilah tampilan BIOS gua. Nah, BIOS gua kalau mau lihat di seri BIOSnya di sini nih. E7A38AMS. Nah, ini yang bakalan kita ganti. Tuh, ini masih pakai AMD Athlon 3000G. Belum gue pindahin ya ke Ryzen 5 gitu, karena harus update BIOS dulu. Nah, kalau di MSI update BIOSnya tinggal ke M-Flash. Sebetulnya sih ada nih yang seperti ini juga, sama kliknya tuh. M-Flash juga. Jadi tinggal diklik M-Flash aja. System will auto reboot and enter flash mode. Oke. Jadi kita tunggu saja. Kalau nggak salah sih nunggunya sekitar 1 atau 2 menit. Enggak sih, sebenarnya nggak nyampe lah. Semenit kurang mungkin. Enter flash mode. Nah, udah ada tulisan enter flash mode dan ini tampilannya M-Flash. Nah, di M-Flash ini USB itu masih tetap colok ya, tetap nyolok gitu. Jadi biar kebacakan jadinya. Nah, ini USB 2.0. Terus ini 7A38 VBB, kita klik dan ini ada
E7A38AMS.BBO. Ini yang bakalan jadi BIOS kita nanti. Nah, are you sure to select this file? Jadi kita klik yes. Nah, untuk update BIOS ini sebisa mungkin jangan sampai komputer kalian mati. A few moments later. Oke, jadi ini udah 10 menit dan sudah 100%. Dimati lagi. Sorry tadi gue stop karena gue nggak stand HP-nya gue pegang. Jadi gue putuskan untuk stop, abis itu record lagi. Karena pegel cok. Mohon dimaklumi. Gue pencet del tadi ya, soalnya untuk masuk ke BIOS. Jadi, nah, kalau misalnya kita lihat di sini, nah, E7A38AMS.BBO. Jadi BIOS di PC gua udah udah diupdate. Nah, setelah diupdate kayak gini, kita matiin PC, abis itu kita pasang AMD Ryzen 5 5600G-nya. Oke, jadi ini tampilan dari PC gua. Ini yang bakalan kita buka. Ini nanti kita buka, habis itu ganti prosesor karena prosesornya di situ. Cuma kayaknya gue bakalan lepas RAM karena mengganggu. Gue nggak mau bongkar semua karena nggak terlalu dibutuhkan untuk dibongkar semua, jadi nggak perlu. Oke, udah gue lepas. Tapi yang ini thermal paste-nya belum gue bersihin. Yang di sini sudah. Nah, saatnya untuk dilepas. Jadi diangkat. Kita cabut. Mudah sebetulnya dicabut. Duh, tangan gua ada thermal paste-nya. Jadi begini. Masih bagus. Tapi bye-bye Athlon 3000G gua. Gak tau deh, nanti bakalan gue jual atau gue simpen. Lihat nanti saja. Dan sekarang waktunya untuk masang si Ryzen 5000G. Jadi di kotaknya tuh cuman begini doang. Pas beli. Jadi bener-bener cuman prosesornya doang. Nah. Nih jelas sudah baru ya. AMD Ryzen 5 5600G. Yang perlu kita lihat adalah yang di sini nih. Ini titiknya, yang segitiganya. Nah, di mana itu? Oke. Tadi gue nyari segitiganya dulu. Gue lupa. Nah, jadi segitiganya di sini. Ini segitiga gue, yang di atasnya, yang di prosesor. Jadi ke arah atas ini. Nah, gue lupa kalau misalnya tandanya ini seperti ini. Ada bulat putih, nggak tahu kelihatan atau nggak tuh, pokoknya di sini. Lagi pula kalau misalnya ini kita putar-putar itu nggak bakal klop gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa lihat tandanya, mungkin bisa dilihat dari klopnya gitu. Oke, setelah itu ini di sini. Nah, gue dikit nggak ada, jadi aman. Kalau ada di ini udah dikunci, jadi tinggal pasang ini. Oh ya, sebelum gue lupa, gue udah beli Cooler Master. Ini thermal paste sih, thermal paste. Sebetulnya sih apa aja terserah kalian gitu, jadi pilihan kalian. Kalau misalnya kalian beli kotak Ryzen ini ya sama kotaknya, itu nanti bakalan dapat thermal paste juga sebetulnya. Cuma karena gue nggak beli kotaknya dan gue udah punya ini, sebetulnya gue udah beli kedua sih sebetulnya. Gue lumayan suka sama ini, jadi gue pakai thermal paste ini. Jadi kalau gue ini sih pribadi gue aja sih ya. Gue lebih suka untuk yang di spread gitu. Jadi di
ratain gitu, cuma nggak tebel gitu, harus tipis, nggak, tapi nggak terlalu tipis banget. Sesuai kalian aja sih, ada yang suka yang dot gitu kan, cuma karena gue taruh marketplace seperti ini, jadi tadi gue pasang samping, habis itu gue pakein kartu, jadi gue shred gitu, jadi ya tuh biar rata. Cuma pastinya nggak ditaruh di sini ya, termopesnya jangan ditaruh di sini, takutnya ada yang nggak tahu, nanti dipasangin dua-duanya, habis itu baru dipasang gitu. Jadi oke, gue pasang dulu, nanti kita lihat hasilnya. Oke, gue pasang kipasnya, gue udah pasang RAM gue juga, jadi tinggal pembuktian bakalan bisa nyala atau enggak. Jadi oke, kita mulai. Oke, waktunya nyalain. Ini udah gue colokin semua, cuman casing nggak gue ini, casing yang samping nggak gue pasang. Jadi kita langsung mulai aja. Berharap semoga bisa nyala dengan tanpa masalah. Ya, gimana gue mulainya? Jadi, setelah tadi yang pas sudah dinyalain PC, PC-nya nggak nyala-nyala sama sekali. Jadi, sekarang sudah nyala. Jadi problemnya itu sama seperti yang di YouTube gitu, banyak juga. Jadi nggak semuanya, emang nggak semuanya begini, cuma kebanyakan begini gitu. Jadi setelah diupdate BIOS, abis itu gue pasang Ryzen 5 5600G. Jadi tuh pas kita udah pasang semuanya itu mati, dan nyalanya itu harus dicabut salah satu RAM-nya gitu. RAM-nya itu biasanya yang paling dekat sama kipas. Jadi RAM gua ini apa Kingston Hyper Fury 4 GB punya gue ini. Jadi yang paling dekat sama kipas gua cabut. Gambarnya ada di sini. Nah, pokoknya jadi setelah gue cabut itu, bootingnya lumayan lama, tapi nggak banget, mungkin cuma sekitar 5 menitan gitu. Jadi setelah 5 menit itu ada informasi juga, sorry nggak ada gambarnya karena gue mode panik. Takutnya tiba-tiba rusak, entah CPU-nya mati nih, CPU-nya prosesornya rusak, atau gua salah gimana gitu, jadi nggak ada gambarnya. Dia minta katanya pokoknya intinya ada perubahan nih gitu kan. F1 kalau misalnya mau ke setup, F2 itu mau ke default gitu. Jadi gua ke defaultin aja, jadi biar PC gua yang nangkep nih apa aja yang berubah gitu. Dan intinya Ryzen 5 5600G gue bisa. Kelihatan di sini spesifikasi gue jadi AMD Ryzen 5 5600G with Radeon graphic, jadi gitu. Untuk yang lainnya motherboard masih sama. Takutnya ada yang berpikir gue ganti motherboard. Motherboard B450 Pro VDH Max. Terus ini yang berubah, jadi kok ini yang berubah. Jadi di slot 1 nggak ada, tapi di slot 2 loh kok hilang. Nah, untuk grafik masih sama, gua Radeon RX 5700 series gitu. Jadi oke lah gitu. Cuma memori size-nya 12 GB. Cuma untuk di sini entah kenapa nggak kebaca slotnya. Nanti gua ini lagi sih, gue cari lagi di YouTube gitu biar ini muncul gimana, atau gue pengen sih ini biar bisa lagi sih gitu. Di beberapa YouTube bilang katanya nanti tunggu updatean gitu, jadi updatean dari kalau gue dari MSI-nya gitu. Jadi
nanti update BIOS lagi biar ini kebaca, nanti gue pasang baru jadi full. Yang tadinya gue 16 GB, sekarang gue jadi 12 GB gitu. Cuma kalau dicek di sini udah cukup sih. Kalau dicek sini emang udah kelihatan situ memorinya 12 GB. AMD Ryzen 5 5600G gitu. Nah, berhasil, dibilang berhasil emang berhasil, cuma ya gitu, masih ada problemnya juga, RAM-nya yang di CPU Z nggak kelihatan gitu, terus RAM gue juga gitu sama, harus satu dicabut gitu. Jadi kalau bisa sih pengennya aman-aman semua gitu, cuma setidaknya ya sudahlah, ini cukup gitu karena bagi gue gitu. Jadi ya dibilang seneng gue seneng, dibilang enggak sih enggak juga gitu, jadi nggak banget seneng gitu, cuma ya lumayan gitu. Nah, udah selesai dari situ, ada masalah kedua. Masalah kedua adalah AMD minta update. Ya pasti sih kalau AMD minta update karena kan drivernya beda gitu. Tapi untuk Windowsnya aman-aman aja sih. Windows nggak ada masalah, nyala-nyala aja, nggak ada kendala apapun. Untuk sekarang sih ya, untuk sekarang. Nanti kalau misalnya gue coba lagi nanti, ya lihat nanti aja lah itu. Kalau ada masalah nanti gue posting lagi. Kalau misalnya enggak, ya udah aman-aman aja berarti gitu. Jadi oke, kayaknya sih gitu aja dulu buat video sharing. Sorry kalau misalnya dari segi kualitas masih kurang karena gue pakai HP, gue nge-shoot sendiri, terus pas yang dibongkar pasang jadi gue stop nyala gitu kan. Gue pengen banget sebetulnya nge-shoot gitu full langsung, cuman ya gue nggak bisa taruh di mana, gue nggak punya tripod, terus gue nggak ini juga gitu, jadi gue susah ngakalinnya, jadi ya seadanya aja, mohon dimaklumi. Perlu gue ingatkan lagi, kalau misalnya kalian nggak berani untuk upgrade sendiri, ya bisa sih kalian minta upgrade gitu dari langsung ke tukang PC-nya gitu, apa enggak ke toko komputer gitu kan. Lebih terjamin gitu, lebih enak gitu kan. Terus kalau misalnya kalian mau ambil resiko kayak gua gitu, jadi ya udah nggak apa-apa, silakan gitu, karena kan itu hak kalian gitu. Jadi kalian yang sendiri yang memilih untuk mau diapakan PC kalian kan gitu. Cuma kalau gue pribadi sih gue menyarankan untuk kalian beli motherboard aja sih, motherboard aja, jadi yang B550 lah ya di atasnya gitu. Kalau misalnya nggak punya budget, atau enggak kalau misalnya budgetnya lebih tinggi lagi ya silakan gitu kan. Biar nggak terlalu ada masalah, biar nggak terlalu trouble gitu kan, takutnya ntar nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Cuma ya begitulah, tetap semua ada di pilihan, semua ada di tangan kalian, kalian yang milih PC kalian. Jadi kalian mau mau diapain ya terserah kalian. Cuma gue perlu ingatkan, kalau bisa, kalau misalnya mau nonton video gue, tolong ditonton sampai habis. Biar kalian paham gitu, oh ini minusnya begini, plusnya begini gitu. Dan kalau bisa jangan nonton di video gue doang gitu, jadi kalau bisa ngelihat video lain juga gitu. Gue sebelumnya pas gue upgrade PC, sebelum gue upgrade ini, gue nonton semua sih, banyak banget video YouTube yang gue tonton dari yang Indonesia lah, yang dari luar negeri lah gitu. Jadi biar gue tahu masalahnya gimana, dan ini aja untungnya aja gitu. Jadi gue tahu ini gue harus gue cabut gitu, RAM gue itu kan gara-gara di video yang lain gitu. Jadi kesimpulannya harus nunggu updatean dari AMD-nya, dari Ryzen-nya, dari MSI-nya, dari motherboard kalian gitu. Jadi oke, kayaknya segitu aja di. Nggak ada lagi sih kayaknya yang pengen gue bilang gitu. Cuma kalau untuk updatean, kalau untuk nanti ke depannya update-nya gimana ya? Lihat nanti aja, kalau misalnya gue nemu solusinya, kalau misalnya bisa gue videoin, jadi gue bikin video gitu. Kalau misalnya enggak ya mohon maaf, nanti mungkin sharing aja kalian nanti pas gue di streaming ya gitu. Jadi kayaknya segitu dulu buat video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai habis. Jadi ya oke, thank you, bye.